Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Rian Aldawa Fiksal Sabila dan dua rekan saya, Tubagus Sandi Permana dan Diana Ayu Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang tuntunan Islam dalam berbisnis. Sebelum masuk ke materi, marilah membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbisnis. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi jangan sampai mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam, berbisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariah Islam ya. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan, dan amanah beliau sebagai pedagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang amanah dan benar akan ada bersama dengan para syuhada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. A. Prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam yaitu ada 5. Yang pertama, halal dan baik. Yang kedua, adil atau seimbang atau equilibrium. Yang ketiga, transaksi hendaklah tertulis. Keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Kelima, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Oke, yang pertama halal dan baik. Halal bermakna legal sesuai aturan. Allah mengingatkan selalu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk. Yang pertama, pembisnis mengambil keuntungan sesedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. Ketiga, jika pemberi pinjaman, pembisnis harus bijaksana dengan memberi waktu kepada yang meminjam untuk membayar hutangnya. Keempat, jika menjual, pembisnis membolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. Yang kelima, jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Keenam, jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo tanpa harus diminta. Kedua, adil atau seimbang atau equilibrium. Berbuat adil dalam berbisnis merupakan suatu yang esensial. Islam juga melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Ketiga, transaksi hendaklah tertulis. Allah memerintahkan untuk menulis transaksi terutama yang tidak tunai. Hal ini dapat dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 279, Allah berfirman yang artinya, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Aniaya atau kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktikkan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik zalim untuk mendapatkan keuntungan ini dikenal dengan istilah machiavelin atau menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Perbuatan zalim menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar-besar atau bangkrut kelak di hari kiamat. Kelima, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirin kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cinta dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka telah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat di atas mengajarkan manusia untuk mengutamakan Allah dan Rasulullah dalam segala hal. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.